Ustaz, izin Ini YouTube. izin buka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi, 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 pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara webinar dengan tema Cyber Security dalam memperingati Hari Telekomunikasi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei sejak tahun 1969. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Head of Regional Jakarta, Bapak Gatot Dwi Wahyudi. Yang saya hormati seluruh GM Area Regional Jakarta, seluruh manajer area Regional Jakarta, seluruh Officer 1 dan Asman, serta seluruh senior leader Regional Jakarta, seluruh karyawan PT Telkom Akses yang saya banggakan. Dan tentunya kepada narasumber kita untuk hari ini, Senior General Manager Information Technology, Bapak Benediktus Damar Suryolaksono. Terima kasih Pak Damar sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Andri Prianto sebagai moderator acara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai ke acara inti, selanjutnya kita akan mendengarkan speech dulu dari Head of Regional Jakarta. Kepada Bapak Gatot Dwi Wahyudi, kami persilakan. Baik, makasih Mas Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Waalaikumsalam. Rekan-rekan kerja semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi. 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 Ya. Baik, pertama-tama saya sampaikan terima kasih rekan saya Mas Damar yang sudah hadir dan bersedia untuk menjadi narasumber kita ya pada hari ini ya untuk cyber security ya. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya, 74 partisipan hadir pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan, makasih ya setelah waktunya bisa meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa melaksanakan agenda pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Yang berikutnya juga saya sampaikan terima kasih kepada Mas Damar. Mas Damar ini beliau sangat sibuk sekali ya teman-teman. Ya. Untuk segala kebutuhan pengembangan aplikasi infrastruktur IT di tempat kita di TA ini beliau sangat sibuk. Jadi kalau belum meluangkan waktu, saya surprise juga ini Mas Damar ya. Jadi sekali lagi pertama apresiasi untuk waktu dan kesempatannya kepada kita semua ya kan. Rekan-rekan juga saya sampaikan terima kasih teman-teman HCM atas inisiatifnya ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Topiknya menarik ya, topik yang menarik sebenarnya cyber security ini. Kita mungkin jarang terupdate secara langsung sampai ke level teman-teman ya, Mas Damar ya. Mungkin kita didapat highlight kadang ya cerita tentang cyber security itu gitu ya. Biasanya poinnya di senior leader gitu. Kalau senior leader menurunkan ke bawah juga nggak terlalu paham gitu ya. Jadi memang menarik kalau hari ini semua rekan-rekan mendengarkan langsung dari Pak Damar yang memang berposisi VP IT yang lebih tepat untuk menyampaikan cerita cyber security ini. Cerita cyber security ini kita nih apa ya aware ya Mas, mungkin aware Pak Damar ya. Oh ya, ancaman cyber itu sekarang cukup tinggi gitu ya, apalagi di network Telkom sangat rentan gitu ya. Di Telkom juga punya policy kebijakan terkait dengan cyber security gitu ya. Tapi barangkali kalau kita sadari jujur ya, jujur nih Mas, saya termasuk mungkin saya juga gitu. Mungkin kita nggak sampai level aware-nya itu yang detail mana yang poin-poin yang sebenarnya benar-benar harus kita jagain lah gitu ya. Yang kita harus taruh awareness kita terhadap ancaman cyber di sini gitu ya. Nah, mungkin kesempatan yang baik ini, kadang-kadang kalau kita dari
baca lebih banyak cerita tentang cyber security itu banyak cerita teknisnya, Mas. Even yang di-share Mbak Ibet gitu ya, itu ceritanya terlalu teknis buat kita. Ya apa sih maksudnya kan gitu. Nah, mungkin nanti dengan kesempatan ini kita bisa mendengar dengan bahasa yang lebih lugas, tapi kita cukup paham ya kira-kira cyber security ini di mana kita harus menaruh atensi dan penting untuk kita pahami gitu ya. Karena audiensnya juga cukup beragam ya Pak Damar ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan, tapi goalnya diharapkan kita jadi apa? Jadi aware terhadap dunia tentang apa cyber security ini dan paling sederhana apa poin-poin yang nanti bisa kita harus pelajari dari situasi ini. Oke ya mungkin itu yang penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Mas Damar terima kasih untuk sharingnya. Mari sama-sama kita simak ya. Teman-teman silakan interaktif, nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab ada ya Mas Andi ya. Ada Bapak. Silakan kita bisa interaktif ya. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya kembalikan Mas Andi. Baik. Terima kasih Bapak Gatot untuk speech-nya Pak Gatot. Untuk selanjutnya ya, ini karena udah banyak banget kayaknya antusiasme para peserta nih Pak Damar. Ya, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai saya mau nanya kabarnya dulu ke Pak Damar. Pak Damar, apa kabar Pak Damar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar Semangat. biasa, yes, yes, yes. Sibuk banget ya Pak ya, tapi terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu dan ya nanti mau memaparkan tentang cyber security ke kami semua Pak. Oke, Gini Pak, kita mulai aja ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan bisa ditangkap tadi insight-nya. Terima kasih Pak Gatot. Selanjutnya untuk pemaparan Pak Damar, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Andri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Yang terhormat Pak Gadot selaku Head of Regional 2 dan seluruh GM di Regional 2 dan seluruh rekan-rekan yang kami banggakan dan kami cintai. Terima kasih pada siang hari ini saya sebetulnya yang berterima kasih Pak Gadot karena sosialisasi atau diseminasi cyber security memang salah satu program kami Pak di IT kebetulan difasilitasi dari Regional 2. Saya bersyukur sekali sehingga bisa menyentuh lebih dalam dengan seluruh tim di Regional 2. Kalau kita mengadakan nasional mungkin jatuhnya nanti tidak mendetail di kasusnya di Regional 2 gitu ya. Ya waktu dan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi jadi kurang juga untuk kita mengadakan nanti di level nasional. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih Pak Gadot. Ini memang jadi satu concern kami karena memang masalah cyber security ini bukan masalah teknologi, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sebetulnya tidak hanya teknologi tapi juga masalah orangnya dan juga masalah prosesnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa menurut hasil survei itu serangan-serangan cyber security itu dikontribusi terbesar dari serangan yang melibatkan kelemahan dari atau ketidaktahuan dari manusianya, gitu kan ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai saja untuk sharing ya, sifatnya sharing mengenai cyber security. Izin untuk diberi akses untuk Sudah sharing. Pak Damar, silakan. Oke, siap. Oke, ini kebalik ya. Sebentar, teman-teman. Swap. Ya, sudah ya. Hari ini kita akan berbicara cyber security dalam tadi Pak Gatot nitip pesan supaya bahasanya lebih lebih manusiawi ya Pak itu Pak ya. Makanya saya mengambil judul yang agak ya cyber security tapi awareness. Jadi ini lebih lebih membumikan bahasa-bahasa cyber security di dalam kehidupan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin menyampaikan beberapa brutal fact dari saya report dari Deloitte dan dari Checkpoint Cybersecurity Trends di 2024 ini. Selama tahun 2023,
itu ada 66% yang organisasi yang terdampak dari ransomware. Cukup besar. Artinya ransomware ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai di tahun 2024 ketika 2023 itu trennya luar biasa dampaknya kepada perusahaan, maka apa namanya perlu kita waspadai ransomware. Nanti kita akan belajar mengenai ransomware. Kemudian data juga menunjukkan bahwa data breach yang ada itu ternyata mengabuse atau mengambil data kredensial. 44,7% data breach-nya itu mengambil data login dan password kita. Gampangannya gitu ya, kredensial itu login dan passwordnya kita. Apa dampaknya? Dampaknya adalah eh, bahwa user login dan password kita itu menjadi sangat tidak aman. Kalau kita punya login password Facebook atau Gmail atau apapun juga di sistem-sistem yang dimanapun juga itu menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Seberapa sering kita mengganti password kita? Apakah sistem itu ada OTP-nya atau tidak? Gitu kan ya. Karena ketika ada OTP-nya berarti itu akan tembus juga. Dan berikutnya, satu hal yang menarik bahwa ternyata di akhir 2023 ini ada apa namanya peningkatan cara serangan ransomware. Ya, jadi improve ransomware attack method ya. Yang pertama adalah ransomware zero day attack. Apa zero day attack? Zero day attack itu gini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ketika sebuah software merilis versi terbaru, mereka itu kadang-kadang masih lengah, gitu kan ya. Misalnya Windows launching OS Windows berapa sekarang? 11 ya atau 12 gitu misalnya ya. Itu dia itu lengah di hari pertama. Nah, waktu hari pertama lengahnya itu si hackernya itu sudah menemukan celahnya dan langsung dia menyerang. Belum sempat kita mengupdate patch-nya, serangan sudah terbentuk. Nah, ini mereka menyerang melalui zero day attack itu. Jadi di hari zero artinya belum ada patching itu kita sudah diserang gitu kan ya. Yang menarik lagi di luar sana sudah ada ransomware as a service. Jadi kita bisa langganan ransomware untuk menyerang perusahaan lain, ransomware as a service gitu kan ya. Dan yang lebih lebih menyenangkan adalah ternyata sekarang Linux sudah tidak aman lagi ransomware karena ada ransomware for Linux. Linux itu dianggap sebagai OS atau sistem operasi yang aman lah. Nah, dari fact-fact seperti ini, dari yang disampaikan oleh Deloitte dan di Checkpoint ini mengatakan bahwa ini ada concern yang tinggi terhadap pola-pola keamanan informasi gitu kan ya, terutama di ransomware itu. Ini yang perlu kita cermati bersama gitu kan ya. Nah, ransomware apa? Kita akan sama-sama kita akan masuk ke dalam slide yang lebih presentasi yang lebih ringan. Oke, next. Nah, kita akan lihat dulu video ini. Sebentar. Oh, saya harus stop share dulu karena harus share video, share suara ya. Mungkin saya ulang dulu. Eh, Share suaranya di mana ya, Mas? Oh, ini. Maaf, ada. Iya, share sound. Oke. Oke.
Iya, tadi adalah sedikit gambaran mudahnya animasi pencil drawing mengenai serangan yang disebut apa, Bapak Ibu? Sebut phishing. Ya, ini dia sebetulnya kata phishingnya menggunakan PHISSING bukan pakai F ya, karena dia adalah serangan untuk sorry, sorry, sorry. Nah, adalah serangan yang berusaha mengambil sensitif data dengan membuat eh, sebuah apa masquerade itu sebuah masking ya, sebuah apa namanya, sebuah proses di mana di mana si penyerang itu membuat seolah-olah email itu legitimate gitu dari bisnis. Tadi kita lihat ya, tadi seolah-olah si orang tadi menerima email dari bank gitu kan ya, dan itu langsung muncul sebagai pop up gitu kan ya. Nah kita dia menggunakan kelemahan manusia ketika dia menerima pop up, dia bereaksi terhadap itu. Itulah yang dinamakan apa namanya bagaimana tricking individual. Di sini ada definisi mengenai tricking individual. Bagaimana si penyerang itu melakukan proses membuat seolah-olah itu penting gitu kan ya. Inilah kelemahan-kelemahan manusia ketika kita diberikan umpan-umpan, umpan-umpan yang sifatnya seolah-olah urgent, padahal sebetulnya itu adalah kreasi serangan gitu kan ya, kreasi serangan dari si hackernya itu, si penyerang itu, gitu kan ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya em, dia si eh, phishing itu adalah mencuri data rahasia korban. Seperti yang terlihat di video tadi. Kita ketika kita apa namanya menerima sebuah notifikasi yang sangat-sangat mengundang kita untuk bisa kita buka, gitu kan ya. Itu kita akan buka dan akan memasukkan data dan itu akan disimpan oleh si penyerang. Setelah mendapatkan data, dia mendapatkan kontrol terhadap akses online korban. Tadi dia kan dikuras akun banknya ya. Setelah itu kalau sudah bisa kontrol, dia bisa juga melakukan infeksi malware atau virus. Nanti akan masuk kepada ransomware. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tipe phishing ya. Phishing yang pertama yang sifatnya spam phishing. Spam phishing itu dia seperti ngirim asal saja, gitu kan ya. Yaitu lebih sukses rate-nya sangat rendah, gitu kan ya. Karena kita sudah mulai belajar spam phishing. Tapi satu hal yang menarik adalah sekarang ada phishing namanya spear phishing atau targeted phishing, di mana penyerang itu sudah bisa, kita kan sharing sosial media tuh data kita, nama, kadang-kadang tanggal lahir juga di share gitu kan ya. Nah, itu di engineer atau direkayasa oleh si penyerang menjadi informasi-informasi yang disajikan dalam email yang seolah-olah dia tahu bahwa itu benar-benar email untuk kita dan kita harus memfollow up itu. Ini dengan mengirimkan email yang menggunakan data yang tidak pada sosial media. Sehingga kita akan menarik untuk membuka email itu, mengklik link tersebut, dan kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, ini nih perlu teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa sekarang phishing sudah mulai seperti itu karena mereka si penyerang ini sudah merasa, oh iya ya kok saya gagal terus ya gitu kan ya. Oh kalau gitu saya nyoba deh targeted phishing karena ternyata data di sosial media sudah cukup kaya seolah-olah mengatakan bahwa dia tahu tentang kita gitu kan ya. Apalagi kalau dia bisa melakukan breach terhadap beberapa sistem. Tapi data sosial media pun sudah cukup sekali. Seolah-olah mengatakan seolah-olah direkayasa bahwa email ini benar-benar dari orang yang tahu tentang kita. Nah, itu menariknya. Nah, berikutnya, lalu bagaimana kita mengatasi itu, gitu kan ya? eh, Dalam bahasa Inggrisnya pertama adalah selalu melakukan common sense atau melakukan pengecekan secara logik dasar gitu kan ya. Setiap kali kita diminta untuk memberikan data pribadi. Nah, ini penting. Common sense ini perlu kita selalu iterasi ketika kita diminta sebuah institusi atau sebuah orang yang meminta kita memberikan data pribadi. Baik itu hasil dari klik link atau dari proses yang lainnya. Misalnya kita ini yang sepele saja, misalnya eh, kita ketemu orang yang menawarkan, Pak boleh isi nama dan nomor telepon gitu kan ya di pinggir jalan gitu kan ya, biasanya
nah, NGO mengatakan melakukan itu gitu kan ya. Itu perlu kita lalu untuk apa gitu kan ya. Data saya nanti setelah ini kemana gitu kan ya. Ini perlu diilustrasi. Dan hal yang sepele mungkin ya Bapak Ibu yang perlu perhatikan misalnya absen deh. Absen itu kadang-kadang ngisi nama, nomor telepon. Ini penting nggak sih? Mau saya absen. Kalau perusahaan cukup nik saja gitu kan ya. Ini kan saya menyerahkan data pribadi. Ini nanti kertasnya mau lari kemana setelah saya ngisi itu semua gitu kan ya. Apa namanya daftar hadir di arisan, daftar hadir di dimanapun juga gitu kan ya, ngisi nama, nomor telepon, ya, alamat bahkan kadang-kadang ya, terus tanda tangan. Yang penting kan sebelumnya tanda tangannya saja. Kalau perlu nik dan tanda tangan saja. Ini perlu diperhatikan teman-teman bahwa kita selalu bertanya-tanya mengenai common sense terhadap untuk apa kita memberikan data itu gitu kan ya. Karena data tersebut bisa digunakan untuk yang macam-macam nanti bisa untuk menebak apa namanya user password kita gitu kan ya. Itu yang biasa apa namanya penyerang lakukan gitu kan ya. Jangan pernah percaya pesan yang alarming yang kalau tidak memang dari sistem yang valid gitu kan ya. Kalau ada pop-up dari Alisa ya dipercaya. Tapi kalau dari kayak email-email tadi ya hati-hati gitu kan ya. Apalagi kita membuka sebuah website gitu kan ya. Kemudian tiba-tiba pop-up menjebret gitu kan ya dari website dari sistem yang tidak pernah kita tahu. Kita kita misalnya itu ada misalnya kita mau beli rumah kita buka-buka gitu kan ya alamat cari rumah gitu kan. Tiba-tiba ada alarming pesan yang keluar dari situ. Nah, itu hati-hati bahwa karena itu dari sistem yang belum pernah kita belum pernah kita jajaki kan ya. Tapi kalau dari sistem-sistem perusahaan ya tentunya itu cukup dipercaya. Tapi kalau di luar itu perlu teman-teman Bapak Ibu harus harus berhati-hati terhadap itu. Kemudian berhati-hati membuka attachment email. eh, Saran saya itu memang lihat pengirim siapa. Berikutnya kalau ada attachment, nah ini sudah mulai nggak benar ini. Mending itu tidak dibuka kalau memang sudah tidak tahu dan itu ada attachmentnya. Kalaupun kita tahu, oh ini orangnya saya tahu, oke ini ada attachment. Apa yang saya lakukan? Jangan diklik langsung, tapi di apa namanya di download dan di scan, gitu ya. Hati-hati membuka attachment email. Kalau tidak tahu pengirimnya siapa, mending langsung hapus saja, bahkan tidak dibuka emailnya. Nggak perlu dibuka kan bisa dihapus tuh di Outlook kita atau di web kita langsung dihapus saja. Tanpa membuka pun kita tahu, wah, ini kita kelihatannya emailnya ini email-email yang masuk phishing deh gitu kan. Oh ini dari orang yang saya tahu, oke. Tapi jangan langsung diklik, double klik attachmentnya, karena ketika double klik bisa melakukan sebuah aksi. Lebih baik kita melakukan apa namanya sebelum kita buka betul kita scan dengan menggunakan antivirus kita. Kemudian ketika di email tentunya jangan menghindari untuk mengklik link ya. Seperti yang tadi contohnya si orang korban tadi dia terlalu terburu-buru mengklik link sehingga kemudian dia malah mengisi lagi gitu kan ya. Dan yang kelima tentunya selalu mengupdate OS dan software. Kenapa? Update OS dan software dilakukan oleh penyedia penyedia OS-nya, misalnya Microsoft atau iOS Apple gitu, karena mereka ada isu-isu keamanan yang ingin mereka atasi. Itu mereka lakukan dan itu setiap ada isu-isu keamanan yang mereka ada ditemukan, mereka selalu memberikan update patch gitu kan ya. Dan itu akhirnya memperkecil peluang terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu phishing. Ini serangan-serangan yang sering kita alami. Apakah ini relevan buat kita? Sangat relevan. Sangat-sangat relevan. Ini kita temukan di pesan Telegram di sekitar April tanggal 25. Berarti belum sampai sebulan ya. Belum sampai sebulan yang lalu di grup-grup Telegram kita ada beberapa pesan seperti ini. Ini India yang pertama ada gambar bebek ini ya. Dia memberikan pop up terus apa namanya eh, eh, menginformasikan ada pelanggaran aturan dan segala macam ini kan kita jadi khawatir nih kan ya gitu kan ya tapi ini linknya ini sebetulnya mengarah pada link yang bukan punya Telegram kalau kita cerdik kita klik kanan itu dia punya ke arah link yang linknya si phishing itu. Kemudian yang sebelah kanan ini kalau yang sebelah kanan kelihatan banget ya sebetulnya ya. Ini sebetulnya pola-pola di mana kalau ini ini pola-pola dia spamming ya, apa namanya dia berusaha untuk apa namanya mengirimkan gitu kan ya pada orang mungkin pada orang-orang yang butuh kena nih gitu kan ya. Ini kalau dikirim sekarang teman-teman pasti nggak akan buka karena kemarin habis celing-celing kan. Jadi
nggak akan buka gitu. Tapi ketika kita akhir bulan kalau sangat relevan ketika ini di sharing, nah ini kan April tanggal 25, sebetulnya ini pas gajian ya. Ini nggak pas dia si penyerangnya nggak pas, nggak tahu loh TA ini udah pas gajian. Anyway, ini adalah sebuah apa namanya phishing yang sangat dekat dengan kita ternyata. Waktu ini keluar saya langsung memberikan direct apa namanya direct info ke seluruh grup mengenai percobaan serangan ini. Langsung saya announce dari IT mengenai arahan tidak membuka link-link ini, itu kan ya, karena kami paham bahwa dampaknya luar biasa ketika kita sudah mengklik link itu, gitu kan ya. Entah itu nanti kita terpancing untuk memberikan data atau bisa mengaktifkan, mendownload sebuah malware yang bisa menginfeksi laptop kita. Ini phishing ya, ini phishing ya. Eh, ini phishing. Nah, kalau saya boleh, eh, Mas Andri, saya boleh mengirim membuat seminar sharing knowledge ini agak live ya. Iya Saya Pak. ingin nanya ke audiens untuk yang tipe yang kiri ini, yang ada gambar bebek ini, ya kan? Bebek ini termasuk spam phishing atau spare phishing ya. A untuk spam phishing, B untuk spare phishing. Tolong dijawab di chat. Ayo Bapak Yang Ibu. benar pertama kali ada hadiah dari Menarik nih dari Pak menarik. Damar ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Damar yang gambar bebek ini spam phishing atau yang sebelah kanan ada tanggal 25 April ini spare phishing. Sudah ada Ini yang adalah jawab. spam phishing atau spare Oh, yang phishing tadi ya? bebek ini ya Pak ya. Iya bebek ya, bukan yang kanan ya, Hmm, yang bebek. baik baik. Sudah ada jawaban Spam di phishing atau chat ya. spare phishing, spare phishing, spare phishing. Mbak Mika jawab Oke, kita sudah menemukan eh, yang menjawab benar pertama, yaitu Nugroho Ramdhani. Boleh dibuka mic-nya untuk Nugroho Ramdhani. Saya tadi mengatakan A untuk spam phishing, B untuk spare phishing ya. halo Mas Nugroho Selamat untuk Mas silakan. Nugroho Ramdhani, nanti dapat link aja. Tapi saya ingin mendengarkan suara dari Mas Nugroho Ramdhani. Silakan buka mic. Siap, ada Mas. Mas Nugroho, kenapa Mas Nugroho mengatakan ini adalah spam phishing untuk yang bebek ya? Silakan disampaikan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Menurut Nah, saya spam phishing karena mengirimnya ke banyak kontak gitu ya Pak, ya. Dan ya, random gitu Pak. oke, siap. Itu sih. Terima kasih Mas Nugroho. Benar sekali, ini adalah spam phishing gitu karena tidak tadi kalau spam phishing itu targeted ya. Dia customize pesannya itu pasti customize kalau spam phishing. Kalau spam phishing dia akan memberikan info-info yang general seperti ini gitu kan ya. Spam phishing itu contohnya adalah ini. Bapak Ibu pernah terima undangan APK? Pernah kan ya? Pernah ya itu ya? Pernah. Eh, yang terhormat Bapak siapa? Berikut kami sampaikan undangan itu sudah spare phishing karena sudah menggunakan nama. Nah, itu hati-hati itu. Itu sudah spare phishing, sudah masuk, dia sudah si penyerang sudah tahu siapa kita dan dia tahu bahwa orang ini berrelasi dengan kita. Dia udah tahu nih ini namanya spare phishing. Kalau ini spam phishing. Terima kasih untuk Mas, selamat untuk Mas Nugroho Ramdhani, nanti dari IT aja Mas. Tadi saya nggak Makasih juga Pak. koordinasi sama Mas Antri nih. Ya Saya siap mitranya Pak. baru sekarang. Baik Pak Nanti Damar. Mbak Eva kontak Mas Nugroho Ramdhani. Baik baik. Oke, terima kasih Mas Nugroho Ramdhani. Kita akan lanjut ke berikutnya yang masuk ke dalam tren 2024, yaitu adalah kita akan masuk berikutnya. Oke, kita maaf. Video ini. Among the customary daily flood of business-related news, there often are messages that try to catch employees unaware. But not Kevin. His eye is well trained by now. He knows that attackers are Maaf. clever and will always come up with something new to stir his interest.
He used to be among those people who would readily trust a stranger's wild promises. But not anymore. In fact, Kevin has seen it all. Or has he? Indeed, Kevin has gained much experience, but he isn't aware of the highly targeted spear phishing attacks. He doesn't know criminals could impersonate a trusted sender and ask you to download a file. This type of attack is very dangerous as the malicious file, known as malware, either steals all data or encrypts it, only to be released against payment. This latter special form of malware is called ransomware. Though these attacks are dangerous, protection against them is actually quite simple. Here are a few tips. Tip 1. Be cautious when opening email attachments. Never open an email attachment when you are not completely sure that you can trust the sender. Be especially careful with attached Office files that contain a macro. A macro should not be activated without consulting your security department. Tip 2. Never download and execute any programs from the internet. Downloading and executing programs from the internet provides one of the biggest gateways for hackers into your device. So, either avoid opening unverified programs and files, or ask the security team to do this for you. Tip 3. Be cautious when opening any portable media devices. Hackers know that corporate email is well monitored. That's why they sometimes leave malware-infected USB devices in random locations around the premises, expecting unwary employees to pick them up and plug them into a company PC. The malware can then infect the PC and the whole network without a single click. Since hackers are very creative in their attack methods, it is often difficult to clearly identify an attack. Therefore, when dealing with any electronic medium or device, be it USB, smartphone, email, or internet, always exercise healthy skepticism and caution. Ya, terima kasih. Tadi itu adalah sebuah video yang menceritakan bahwa Kevin tadi, kalau saya sebelum nanya ke, saya sebelum menjelaskan, boleh nggak saya tanya ke audiens kembali lagi? Kevin tadi menerima 2 serangan cyber. Tolong sebutkan 2 serangan cyber yang dialami Kevin di grup chat. Silakan. Yang Silakan benar kepada pertama para kali akan mendapatkan hadiah. peserta menjawab. Silakan para peserta pertama yang menjawab. Kevin telah tadi menerima 2 serangan cyber. Sebutkan 2 serangan cyber tadi yang pertama kali benar akan mendapatkan hadiah. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, kira-kira apa ya? Ada lagi? Baru 2 yang menjawab nih, Pak Damar. Ada Mas Aji, ada jawabannya phishing dan ransomware. Iya, Dan ada Pak iya, Abdullah iya. Rizky, ransomware dan leakware. Oke. Oke, ini yang pertama sudah langsung benar, Mas Andri. Boleh ya izin ya. Baik. Ini Oke, ini phishing and ransomware. Ini yang pertama kali benar adalah Mas Aji KMY. Ya. Terima kasih, selamat Anda benar. Dia menerima 2 jenis serangan phishing and ransomware. Nah, phishingnya adalah phishing yang sifatnya tadi spear phishing ya tadi dia ya. Dia targeted, dia sudah tahu historis email-email yang diterima sebelumnya. Maka dia serangan itu meng-create, dia memahami pola, oh si orang ini ternyata sudah paham nih mengenai spam phishing, gitu kan ya.
wah ini spam phishing udah paham nih, saya nggak, dia kebal nih, immune nih terhadap spam phishing ya. Wah, gimana ya caranya ya? Kalau gitu saya kirim email saja seolah-olah saya dari IT departemen mengatakan saya mengetahui bahwa Anda beberapa hari sebelum ini menerima beberapa email yang mencurigakan, gitu kan ya. Untuk itu saya akan mendisable akun Anda, tapi supaya tidak di disable, boleh silahkan mendownload exe ini. Nah, ini namanya spam phishing karena dia betul spesifik pada si orang ini. Dia paham betul kejadian-kejadian sebelumnya dan dia ingin mencoba menggunakan itu sebagai langkah untuk serangan berikutnya, gitu ya. Itu namanya spam phishing. Dan berikutnya setelah dia mengklik exe-nya, yang terjadi apa? Jebret, layar layar merah ya, layar merah langsung diberitahu bahwa dia terkena ransomware. Dia kalau mau buka data-data dia, dia harus apa namanya membayar. Biasanya membayarnya menggunakan Bitcoin. Karena kenapa Bitcoin? Bitcoin itu adalah digital money yang tidak bisa kita tracking pemiliknya siapa. Tidak melekat pada NIK-nya, tidak ada data-data yang melekat pada dirinya. Dia asalkan punya hashing 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 enkripsinya untuk si cryptocurrency-nya, dia bisa menggunakannya. Tapi dimiliki oleh siapa? Tidak ada, sehingga tidak untraceable ya. Dia selalu menggunakan Bitcoin, menggunakan currency, cryptocurrency. Nah, definisinya apa? Ransomware itu adalah sebuah malware atau sebetulnya malware itu ware itu aplikasi yang mal itu artinya yang tidak yang malicious atau yang berbahaya yang didesain untuk melakukan proses untuk yang melakukan proses enkripsi data, dia melakukan enkripsi data, preventing access to personal data itu sebenarnya enkripsi data, unless a ransom is paid, kecuali tebusan dibayar. Jadi si virus ini, si malware ini melakukan enkripsi data, preventing access to personal data, dan melakukan permintaan tebusan terhadap untuk membuka data tersebut gitu. Itu ini yang menjadi tren di 2024 ternyata 2023 dan kemungkinan besar akan menjadi continuous trend di 2024 ini. Maka perlu kita hati-hati mengenai ransomware tadi ya. Ransomware ini. Purpose-nya tadi ya tujuannya dia melakukan enkripsi data korban dan meminta tebusan seperti yang kami sampaikan. Nah, ternyata ada beberapa jenis nih ransomware nih. Nah, ransomware ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah leakware. Nah, leakware itu hanya mencuri data dan mengancam akan mempublikasikan, gitu kan ya. Kalau mau ancaman itu hilang, maka bayar. Tuh. Kemudian mobile ransomware. Nah, ini ransomware yang menyerang perangkat mobile. Coba kita nggak pernah kebayang ya. Sekarang pengembangan ransomware itu sudah sampai pada perangkat mobile kita, gitu kan ya. Kemudian web ransomware seperti itu mengancam merusak data web tersebut tidak dibayarkan seperti yang tadi di video tadi. Dan yang menarik ini scareware. Ini membuat korban ketakutan sehingga dia mau rela membayar utang. Sebetulnya tidak dienkrip, dia hanya membuat ketakutan saja. Keluar pesan tadi merah tadi sebetulnya datanya tidak terenkrip, tapi karena sudah ketakutan kita buru-buru membayar tebusan. Namanya scareware. Eh, yang berbahaya memang dia yang scareware tapi ternyata dia memang dienkripsi sama dia gitu kan ya. Ini ada juga yang sekedar menakut-nakutin scareware ya. Karena kita takut kita bayar duluan, kita transfer duluan cryptocurrency gitu kan ya. Aduh itu berbahaya sekali. Nah, gimana cara apa namanya mengatasinya gitu kan ya? Pertama, strict access control ya. Strict access control ini berarti tadi itu USB di laptop segala macam itu kita harus strict eh, eh, apa namanya mencoloknya itu harus hati-hati. Tadi kalau kita dengarkan baik-baik videonya tadi disampaikan bahwa si hackers itu kadang-kadang sengaja menyebar flash disk di kantor. Jadi flash disk yang bagus-bagus itu bentuknya yang lucu-lucu disebar dijatuhin aja ditaruh dikemas bagus di kantor gitu kan ya. Terus orang kan penasaran tuh buka kan ya. Nah, itulah setelah membuka colok aja langsung langsung terinfek dan langsung apa namanya langsunglah si malware ransomware kena di laptop tersebut dan dia bisa apa namanya bisa mendistribusikan di jaringannya. Itu yang bahaya ransomware yang
bisa menduplikasikan yang seperti worms ya, virus worms yang bisa menduplikasikan diri dan bisa menyebar dengan sendirinya. Yang kedua caranya ya kita meningkatkan awareness dan training seperti sekarang ini. Kita mengingatkan terus-menerus. Tahun lalu di akhir tahun ada training wajib cyber security ya. Ini nanti juga di tahun ini kita akan lakukan, terutama dalam proses untuk menghadapi PDP. Nanti kita akan buatkan khusus nanti training untuk PDP dan juga untuk cyber security. Mungkin ada dua training wajib untuk hal ini. Data backup kenapa? Supaya nanti kalau misalnya kita, memang kita udah melakukan segala macam tiba-tiba anak kita lah yang nyolok gitu kan ya ke flash disk kita gitu kan ya. Flash disknya ke laptop kita akhirnya tanpa sepengetahuan kita laptop kita kena ransomware dan kita sudah tenang ketika kita punya data backup. Itu yang minimal kita harus lakukan untuk menanya ransomware. Dua cyber attack ini saya pilih karena dua inilah yang yang tren di 2024 yang sering terjadi di relevan di kita sebagai karyawan perusahaan. Sebetulnya cyber attack itu banyak sekali jenisnya. Ada DDoS, denial of service, serangan DDoS, ada nanti apa third, third person masquerade segala macam lah, spoofing segala macam. Tapi yang relevan buat kita sebagai karyawan dua ini adalah dua dua momok yang saya ingin selalu ingatkan ke seluruh karyawan yang selalu siap mengintai kita untuk bisa aktif di laptop atau di perangkat handphone kita gitu ya. Pak Damar, itu laptop-laptop kita kan nggak ada perlindungan segala macam. Eh, Tenang, teman-teman, sedang kita ajukan, sedang kita rencanakan untuk perlindungan end user security. Saat ini sedang kita akses beberapa teknologi untuk end user security. Segera mungkin kami akan, semoga disetujui dan kami akan melakukan instalasi end user security, sehingga apa namanya, nah, hal seperti ini bisa kita atasi. Eh, Terus sementara gimana Pak? Sementara harus mengaktifkan antivirus di laptop teman-teman, terus menggunakan apa namanya eh, Microsoft Defender kalau ada, kemudian kalau teman-teman sedikit punya uang lebih, apalagi habis bonus gitu kan, beli beli antivirus yang berbayar gitu kan, ya nggak salah gitu kan ya, beli Defender di mobile dan di perangkat. Tapi saat ini meanwhile itu antivirus Windows Defender itu tolong diaktifkan, pastikan itu diaktifkan. Nanti berikutnya, semoga ini security segera disetujui dan kita implementasikan di seluruh Indonesia. Nanti itu kita akan memberikan apa namanya paket komplit untuk end user security. Sedang kita proses di sini proses itu. Itu sudah ada anti ransomware-nya, anti malware-nya, ada apa namanya mobile device management untuk ngelok apa namanya untuk ngelok USB dan segala macamnya. Ini sedang kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi in meanwhile, sementara tolong hal-hal seperti ini tolong diedukasi terus menjadi sebuah kebudayaan bagi kita, menjadi sebuah way of digital life gitu kan ya, bahwa sekarang ini nobody is safe, nggak ada yang aman gitu ya. Dua serangan ini tolong tolong betul dipahami betul sehingga tidak mengena pada kita. Oke, nah pertanyaannya Pak, bagaimana? Oh, ini sedikit sedikit informasi mengenai distribusi cara penyebaran ransomware. Ini adalah berbagai jenis ransomware yang ada. Maze, Reveal, Loki, WannaCry, Bad Rabbit, Trio, Trot, ada Jigsaw, Petya. Ini yang WannaCry ini dulu 2017 sangat 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 bahaya. Kenapa? Dia itu menggunakan propagasinya menggunakan cara worm. Worm itu dia bisa menduplikasikan dan menyebar di jaringan. Cepat sekali WannaCry ini. Kalau yang lainnya kan menggunakan phishing email ya, sehingga dia menunggu teman-teman itu terjebak melalui phishing email tadi. Itu ada yang drive by download sini, apalagi drive by download tadi ya. Disarankan tidak sama sekali mendownload aplikasi dari internet, gitu kan ya. Kecuali apa namanya? Kecuali itu sudah dari APPS ya, yang sudah dikurasi teman-teman IT kan ada APPS tuh ya. Itu sudah dikurasi teman-teman IT gitu kan ya. Kemudian ada ya ini cara penyebarannya gitu kan ya. Sebagian besar tuh phishing email gitu kan ya. Cuma memang WannaCry ini yang betul-betul ampun-ampun ini.
karena dia bisa menginfeksi ke jaringan LAN. Proteksinya ya di ujung end user security-nya itu, ketika sampai di laptopnya dia akan, kalau kita punya end user security dia akan terhenti di situ gitu. Kalau enggak dia akan memakan. Nah, tapi yang majorly perlu kita perhatikan di sini adalah phishing email. Berarti si pembuat ransomware masih yakin manusia masih punya kelemahan sehingga cenderung untuk membuka email-email yang menurut mereka penting untuk dibuka padahal itu adalah isinya ransomware gitu kan ya. Entah itu spam spam phishing maupun spear phishing. Nah, ini ada istilah-istilah yang mulai paham nih Mas Andri ya. Spam phishing apa sih, spear phishing apa? Nanti kalau ngobrol di kafe ngomongnya ini gitu ya. Ya, Pak. Ini spam phishing, spear phishing gitu kan ya. Oke, eh, ini dua hal ini hal-hal yang dekat, serangan cyber yang dekat dengan kita, yang lebih praktikal untuk kita pahami dan kita harus betul-betul ingat sekali. Nobody is safe, no system is safe. Sekarang tadi ransomware di Linux ada, ransomware di Windows itu sejak dulu Windows memang bulan-bulanannya virus dan ransomware. iOS ada juga, mobile semua juga kena. Nobody is safe, no platform is safe sekarang. Karena apa? Karena mereka memang cari duit, gitu kan ya. Ya mereka mengembangkan terus, gitu kan ya. Mereka memang mengembangkan terus untuk bisa mendapatkan uang. Kalau hari ini sudah dapat korban satu, ya mereka pengen cari korban berikutnya, gitu kan ya. Mereka jadi seolah kerja memang jadi pekerjaan mereka untuk mencari duit, gitu. Oke, oke. Terus bagaimana sih Pak TA menghadapi ini gitu kan? Pendekatannya seperti apa gitu kan ya? TA Telkom Akses sedikit menyampaikan bahwa program cyber security kita itu end to end. Berarti tidak ngomongin masalah teknologi saja. Kita menggunakan pendekatan KPMG Cyber Security Maturity Framework. Kenapa kita pilih ini? Pertama, Cyber Security Framework ini eh, gabungan dari beberapa cyber security framework yang ada. Gabungan dari NIST, gabungan dari ISO. Kalau teman-teman nanti buka-buka di internet ya ada framework cyber security banyak sekali gitu kan ya. Ada NIST itu keluaran dari badan di Amerika. Ada ISO 27001 itu keluaran dari organisasi standar internasional ISO. Ada lagi dari Government of UK itu adalah juga biasanya Government UK sama US itu punya standar yang berbeda gitu kan ya. Tapi kami putuskan untuk ini, pertama adalah framework ini adalah gabungan dari seluruh beberapa framework tadi. Terus yang kedua, dia bisa dinilai indeksnya. Nah ini penting, supaya TA ini bisa tumbuh secara security-nya bisa dikuantifikasi tumbuhnya. Kalau kita ngomong, cyber security indexmu berapa sih? Nah itu kita bisa ini, bisa apa namanya, bisa menunjukkan kita pada posisi mana gitu. Mas Andri ini saya berapa menit ya sisanya ya? Eh, Silakan Pak, dilanjutkan aja. Eh, Nggak Ini ada saya sudah waktunya. 40 menit ternyata ya, nggak Nggak kerasa. apa-apa, ya ada 20 menit Pak. Nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Eh, Oke, saya akan cerita singkat aja, mungkin nanti beberapa slide akan saya skip. Oke, ini pertama saya lebih suka ngomongin dari nomor dua, nggak nomor satu ya. Pertama, legal and compliance and leadership and governance. Dua hal ini menjadi fundamental hal yang perlu disiapkan organisasi dalam mengatur cyber security. Bagaimana kita menyiapkan legalnya, terus bagaimana legal itu diadopsi ke gaya leadership dan governance-nya. Itu itu harus ada. Ada policy-nya dulu, kemudian policy itu mengedrive leadership dan governance-nya. Ini detailnya di sini ya, ada beberapa subs nanti ya. Kemudian setelah itu, setelah menjadi sebuah pola leadership and governance, governance itu cara kerja, itu mengatur human-nya, orangnya gitu kan ya. Bagaimana culture-nya, bagaimana trainingnya gitu kan ya. Kita tahu tadi ya bahwa ransomware masih menggunakan cara penyebaran phishing, artinya tadi itu masalah human factor masih tinggi gitu kan. Jadi ini perlu ditingkatkan. Kemudian kita selalu menggunakan pendekatan risk dan continuity, ini dua hal yang tidak terpisahkan. Kita ngomongin risk, kita selalu ngomongin continuity-nya seperti apa gitu kan ya. Risk itu resiko. Risiko kalau ada serangan ransomware. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Terus kemudian kalau terjadi continuity-nya seperti apa gitu kan ya. Kita punya data backup dan segala macamnya, tapi sebelum sebelum itu kita mitigasi resikonya dulu gitu kan ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi concern agak detail memang ya, nanti mungkin ini nggak relevan buat teman-teman di regional 2, tapi kami ingin sampaikan saja. Dan yang terakhir adalah operation and teknologi.
Ini adalah operasional security yang kami punya, yang dioperasionalkan di 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 TA gitu kan ya. Bagaimana kita mengatur personal physical security, network security, logging monitoring dan sebagainya. Dan ini technical banget kalau yang ini. Intinya apa? Intinya bahwa TA itu dalam menggarap cyber security komprehensif, menyeluruh dari semua faktor. Saat ini saya sedang melakukan revisi PD mengenai keamanan informasi dan juga sedang membuat PD mengenai tata kelola governance IT. Itu sedang kami garap. Artinya saya sedang mengerjakan yang level 2 dan 3 lah di situ, gitu kan ya. Tiap tahun tiap tahun saya itu membuat roadmap cyber security itu kami lakukan. Terus ini yang kita lakukan sekarang. Terima kasih Mas Andri dan Regional 2. Ini training awareness nih sekarang kita lakukan nih. Ya, Pak. Terus kemudian yang information risk nih, tiap tahun kami selalu menganalisa risiko dan mitigasinya dililit sama Pak Rifki, Abdullah Rifki. Kalau nggak salah tadi hadir juga ya tadi ya. Terima kasih Pak Rifki. Eh, itu kami selalu mengupdate dan melakukan mitigasi. Ini continuity-nya seperti apa? Kita punya tabletop exercise, kita punya continuity plan-nya, kita selalu update dan tes ya. Ini penting untuk teman-teman kita tes gitu ya. Yang terakhir operasional teknologinya, kita saat ini terus-menerus meningkatkan teknologi dari cyber security TA. Yang kita sedang garap sekarang end user security. Doakan semoga ini lancar, end user security akan segera bisa dinikmati oleh seluruh karyawan. Saya sudah tahu betul bahwa ini menjadi concern nasional gitu ya. End user security bagaimana Pak? End user security bagaimana? Beberapa orang jadi ke saya gitu kan ya. Kok kayaknya nggak diurusin end user security-nya Pak? Gitu. Ini memang sudah sedang kami garap, sedang kami analisa dan sedang kami kerjakan ini untuk teknologi end user security-nya. Dan juga beberapa teknologi security sedang kita implementasikan. Saya tidak bisa men-share topologi jaringan security kita karena ini live di YouTube ya, nanti menjadi apa namanya bisa terbuka apa namanya topologi security kita. Jadi saya menceritakan saja teknologi-teknologi yang kita punya. Kita punya firewall, kita punya WAF, kita punya SIEM, kita punya nanti kita punya uh, cek uh, checkpoint, next generation firewall gitu. Kita udah investasi dan kita akan nambah investasi terus di tahun ini untuk teknologi di cyber security. Ini menjadi ongoing concern. Kalau Bapak Ibu tahu, perlu kami informasikan, survei dari Gartner di setiap tahunnya, CISO atau pimpinan Chief of Information itu budget terbesar tiap tahun di Chief of Information itu berarti kalau kita Pak Herlan ya, CTO lah ya, Chief of Teknologi, di most organisasi, di sebagian besar organisasi, sebagian besar larinya ke cyber security. Karena ini menjadi ongoing threat yang tidak pernah turun, gitu ya. Ketika kita berperang dengan lawan yang terus makin canggih, semakin pintar, maka investasi pimpinan IT di perusahaan itu selalu akan condong ke sini. Karena kita sedang berlomba ini, siapa yang duluan eh, kuat, siapa yang kuat duluan ini gitu kan ya. Saya juga demikian, saya selalu memprioritaskan investasi di cyber itu menjadi prioritas kami di IT karena kami yakin kita berperang pada teknologi pada musuh yang semakin hari semakin pintar gitu kan ya kita nggak boleh ketinggalan terus. Eh, kita sebetulnya pada posisi yang dalam tanda kutip blessing in disguise bahwa kita bukan targeted segmen industri yang menjadi target teman-teman hacker, menjadi musuh-musuh hacker itu ya. Kalau di banking itu udah ampun-ampunan gitu kan ya. Tapi anyhow itu bukan alasan kita untuk apa namanya menurunkan eh, menurunkan appetite risiko kita gitu kan ya. Kita tetap harus merasa bahwa bukan menurunkan, meninggikan malahan ya. Appetite risiko kita harusnya tetap harus ini nggak boleh ada kejadian gitu ya, nggak boleh ada kejadian sama sekali. Kita tidak ingin itu terjadi sama sekali. Oke, ini sedikit detail ya, dan mungkin nggak relevan buat teman-teman. Ini program-program kami di berapa di 6 area itu beberapa hal yang kami lakukan di mana di IT sebagai sebagai apa namanya pengelola cyber security gitu kan ya. Ini yang kita lakukan terus-menerus gitu dari seluruh faktor tadi gitu ya.
Ini kita juga punya DRC sedang kita buat supaya nanti kalau tadi itu backup plan itu kan ya, kalau ada apa-apa di data center kita kita aman gitu kan ya. Oke, nah menarik ini Mas, saya mungkin ini udah panjang sekali saya bicara ini. Saya perlu menyampaikan ini sebelum saya menutup presentasi saya ini. Ini kalau saya lihat sudah 40-an menit ini. Ya, Pak. UU Perlindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi itu akan live efektif di Oktober 2024 ini. Sudah tidak ada lagi negosiasi terhadap pelindungan data pribadi. Ini mungkin terminologi perlindungan dan pelindungan itu beda ya. Pelindungan itu tata cara untuk melindungi data pribadi. Metode tata cara gitu ya. Kalau perlindungan tempat ya. Tapi kalau pelindungan itu tata cara untuk melindungi mekanisme untuk melindungi secara, apa namanya data pribadi. Nah, maka namanya pelindungan bukan perlindungan. Kalau perlindungan tempat. Maka isinya adalah cara-cara untuk mekanisme untuk melindungi seluruh data pribadi kita. Di dalam UU itu yang terbit di November 2022 itu didefinisikan apa sih data pribadi, data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Berikut data pribadi spesifik ya. Ini data data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi gitu kan ya. Data pribadi umum ya ini yang sifatnya general. Kalau catatan ini kan spesifik orang yang kriminal punya catatan kejahatan gitu kan ya. Eh, Orang yang punya anak, keluarganya punya data anak. Tapi kalau data pribadi umum kan melekat hampir semuanya ada ya. Kecuali satu perkawinan juga kalau belum kawin kan artinya belum kawin gitu kan ya. Semuanya adalah apa ya adalah data pribadi. Ini adalah data yang diatur untuk dilindungi. Untuk mekanisme perlindungannya melekat pada data ini. Gitu ya. Nah, kemudian perlu kami jelaskan siapa sih aktor-aktor dalam UU ini dijelaskan ada sebetulnya yang utama ada 4 ini ya. Pertama adalah pengendali data pribadi, kedua prosesor data pribadi, ketiga subjek data pribadi, yang keempat lembaga pelindung data pribadi, gitu kan ya. Subjek data pribadi adalah ya tadi itu yang memiliki data pribadi, orang perorangan yang melekat datanya mengenai data pribadinya. Jadi kita semua adalah subjek data pribadi. Kemudian pengendali data pribadi adalah badan yang apa namanya yang diserahkan, dipasrahkan tanggung jawab oleh subjek data pribadi untuk mengolah data pribadi kita sesuai dengan tujuan yang disepakati di awal oleh antara pengendali dan subjek data pribadi. Misal dalam hal instalasi IndiHome atau kita berlangganan IndiHome, maka subjek data pribadinya adalah pelanggan kita, pengendali data pribadinya sekarang pindah ke Telkomsel karena itu sekarang produknya Telkomsel. Kemudian ada faktor berikutnya, prosesor data pribadi. Siapakah prosesor data pribadi? Dia yang dipasrahi oleh si pengendali data pribadi untuk melanjutkan proses pemrosesan data. Maka dalam apa namanya topologi atau konstruksi relasi IndiHome, maka TA adalah prosesor data pribadi. Itu kita kena diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian yang terakhir adalah lembaga pelindung data pribadi. Ini memang lembaganya sampai sekarang belum ada, tapi harusnya di tahun ini sudah ada ini. Lembaga ini sudah diatur di undang-undang, tapi memang sampai detik ini saya lihat belum ada. Nanti akan ada lembaga khusus ngomongin pelindungan data pribadi. Sementara mungkin adanya di BSSN kali ya. Saya belum melihat uh, itu secara jelas. Kemungkinan masih di BSSN atau di masih belum terdefinisikan secara jelas. Ini memang belum ada. Kemarin waktu diskusi dengan Deloitte juga demikian. Gitu. Nah, kemudian kita geser ke sini. Oke, apa sih yang diatur di dalam UU Perlindungan Data Pribadi? Yang pertama adalah data subject rights. Bahwa pemrosesan data pribadi itu mengatur menjamin hak subjek data pribadi. Jadi data pribadi itu sisi subjek data pribadi itu punya haknya gitu kan ya, menjamin hak subjek data pribadi bahwa datanya itu dikelola tidak bocor, haknya si subjek data pribadi itu datanya itu kalau mau di apa namanya punya lifetime yang harus dihapus, penghapusan, mekanisme penghapusan, itu semua ada diatur semua. Itu hak data pribadi bahwa pengelolaan datanya itu harus jelas gitu di data subject rights. Kemudian data minimization.
Sebisa mungkin teman-teman saya meminta untuk pengumpulan data pribadi itu diminimalisirkan. Termasuk yang tadi itu untuk absensi, udahlah, jangan nggak penting-penting itu nggak usah kamu dilakukan gitu kan ya. Itu kalau nanti bungkusnya absensinya jadi bungkus sego kucing gitu kan nanti kita bocor itu nanti terus difoto di mana Instagram gitu. Ini loh karyawan TA Regional 2 loh, ini muncul nih namanya sama nicknya. Kok ada emailnya sih? Gitu kan ya. Wah heboh tuh pasti nanti gitu kan ya. Itu data pribadi itu udah pasti. Wah ternyata eh, TA Regional 2 absensinya masih pakai kertas dan bocor lagi kan gitu kan ya dan keluar lagi kan ya. Mending nggak usah, mending nick saja tanda tangan udah gitu nggak usah ada sampai embel-embel nama, email, nomor telepon, rumah, alamat rumah, siapa lagi itu. Berikutnya prinsip akurasi dan completeness. Si pemroses data pribadi itu harus akurat mengelola data pribadinya itu tidak boleh sembarangan. Kalau ada koreksi data pribadi pun harus segera dilakukan perubahan sesuai dengan keakurasian data pribadi tersebut. Transparansi artinya harus bisa menyampaikan kepada subjek data pribadi mengenai bagaimana data pribadi itu berproses dari sini ke kemana gitu kan ya. Dia juga harus menyampaikan tujuan pemrosesan data pribadi gitu kan ya itu transparansi kalau enggak misalnya kita mengumpulin data pribadi tiba-tiba kita pakai untuk marketing nah itu enggak boleh. Oke, kemudian storage limitation itu harus punya lifetime untuk dihapus tadi seperti retensi waktunya kapan terus dihapus. Kemudian accountability-nya siapa yang bertanggung jawab itu harus betul-betul diawasi betul. Data protection ini supaya apa namanya ini keamanan data pribadi. Tadi ngomongin security tadi supaya nggak bocor bagaimana sih? Gitu kan ya. Secara organisasi kita harus menjamin bahwa pengolahan data pribadi pelanggan maupun karyawan itu tidak boleh eh, bocor gitu. Kalau organisasi ini lengah dan tidak menerapkan standar yang benar terhadap perlindungan apa memproteksi data pribadi kita bisa kena dengan ya. Purpose limitation kita ya kita proses data pribadi sudah ada tujuannya. Kalau tujuannya untuk mendata golongan darah ya sudah nama, nik, golongan darah nggak usah pakai embel-embel lainnya gitu. Kalau ini untuk misalnya untuk donor darah gitu ya, udah gitu aja, jangan jangan apa namanya tambahin macam-macam gitu kan ya. Purpose limitation sesuai dengan limitasi tujuannya apa ya yang dikolek sesuai dengan itu dan itu pun harus hati-hati mengoleksinya kan ya. Kemudian nanti dijamin bahwa setelah itu kita setelah acara donor darah disobek, dibakar gitu aja daripada nanti jadi bungkus sego kucing gitu kan ya, nasi kucing gitu. Gitu ya. Atau bahkan itu di Google Docs nanti dihapus setelah acara. Itu harus hati-hati bagaimana mengingatkan panitia untuk bisa eh, ada retensi waktunya dan menghapus datanya setelah selesai acara gitu. Nah, data pribadi TA dan antisipasinya. Ini ada thread khusus mengenai UU PDP ini dipimpin oleh Pak di, memang data pribadi itu sebetulnya ada di bawah Pak Rizky ya, VP Korsek dan Legal. Dan ada manajernya khusus untuk data governance ini. Saya mumpung ada kesempatan ini maka saya sampaikan gitu kan ya. Sehingga UU PDP ini perlu saya sampaikan karena saya juga merasa concern betul mengenai data pribadi ini. Kemudian pemusnahan ini tadi kalau tidak ada nilai guna lagi ya dihapus, ada retensinya, terus atau kecuali data pribadinya oleh subjeknya tuh minta dihapus, itu kita harus hapus gitu. Ya itu menjadi satu hal yang concern gitu. Ini pemrosesan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini jadi panjang Mas Andri, saya sisa waktu berapa nih? Gak apa-apa, Dikit Pak. boleh gak ya? Boleh, Ini silakan, Pak. ini consent, kontra, legitimate interest, legal obligation, public trust ini adalah dasarnya. Apa sih dasar pemesan data pribadi gitu kan ya? Boleh nggak kita meroses data pribadi? Boleh kalau kita punya konsen. Konsen itu berarti kesepakatan aku dengan Mas Andri kita sepakat ya. Saya mau minjem data Mas Andri karena Mas Andri mau nitip saya untuk urus STNK misalnya gitu. Ya. Nah, itu konsen, sepakat. Itu harus kalau dengan pelanggan harus tertulis konsennya. Kontra apalagi ya? Kontra kalau kita dengan pelanggan atau dengan pihak ketiga jelas.
Legitimate interest kalau misalnya ada eh, eh, interest yang berhubungan dengan kesamaan minat antara pemilik data pribadi dengan pengendali ya. Misalnya nih outbound call untuk eh, higher speed layanan broadband gitu kan ya. Ini sebenarnya mirip dengan konsen juga sebenarnya. Legal obligation ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap perundangan tertentu, misalnya untuk audit BPK dan segala macam. Public task untuk misalnya untuk tugas khusus yang berhubungan dengan peraturan perundangan, misalnya untuk sensus penduduk itu kita berikan tentunya datanya. Vital interest, nah ini menarik kalau misalnya kita kecelakaan di tengah jalan, boleh nggak kita minta data pribadinya si korban? Boleh, karena ini untuk vital interest, untuk hal-hal yang vital, menyelamatkan demi nyawa dia, kita boleh meminta data pribadi dia untuk menyampaikan misalnya ke petugas kesehatan eh, apa namanya nama dan apa namanya golongan darahnya kan ada di KTP-nya misalnya. Mbak ini dia pingsan namanya ini golongan darahnya ini, gitu kan? Itu diperbolehkan secara hukum, gitu kan ya. Nah ini ketentuan pidananya kalau kita menyalahi UU PDP ini itu dananya luar biasa besar di sini itu dananya 2% dari gross revenue ya di mana ya inilah ada pidana oh ini ketentuan pidananya nih ini ketentuan pidananya dan ada ketentuan eh, perdatanya juga kalau kita di perusahaan ada ketentuan perdatanya juga ini oke. Nah, ini do's and don'ts-nya ya. Tadi saya sampaikan do's-nya meminimalisir pengumpulan data karyawan. Kalau kita di teman-teman di regional, data karyawan tolong, tolong gitu kan ya. Kemudian don'ts-nya apa ini ya? Mentransaksikan data pelanggan, data karyawan melalui media yang tidak aman. Ini tidak aman apa? Kita kan sudah menetapkan ya Zero Telegram ya. Kita menggunakan chat lensa ya. Chat lensa ketika koordinasi masalah order-order di lapangan ya. Itu ditaati karena WhatsApp dan Telegram itu tidak aman itu kan menggunakan open chat gitu ya. Nah, ini do's and don'ts untuk terkaitnya hal general bersifat cyber security, bagaimana kita meningkatkan, sebetulnya tadi sudah saya singgung banyak ya, bagaimana kita secara cyber security harus kita tingkatkan tadi. Tuh. Ini adalah source saya. Demikian Mas Andri, terima kasih. Mohon maaf agak molor sedikit. Saya pengen menyinggung beberapa hal karena mumpung di sini Mas Andri ya di Ya, Pak. fasilitas seperti ini saya senang sekali sehingga saya agak ngelantur dikit di PDP dikit. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mas Andri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Damar untuk 60 menitnya. Wah, luar biasa banyak sekali informasi yang kita dapat nih ya. Yang tadinya kita pikir aman, ternyata oh nggak boleh nih. Baik Pak Damar, kita lanjut ya. Ini banyak banget nih. Kayaknya yang antusias ingin bertanya ke Pak Damar. Kita masuk ke sesi Q&A ya Pak. Izin ya Pak Damar ya. Untuk rekan-rekan yang bergabung di Zoom atau di YouTube, silakan yang ingin menanyakan ke Pak Damar bisa raise hand. Ini sudah ada satu masuk nih. Izin Pak Damar dari FM. Silakan, silakan. Mas Farizal silakan Mas Farizal. Ya, Mas Damar, mohon izin. Maaf, kamera laptop saya rusak, Mas. Nggak apa-apa. Ya, ya, kita ini kan sering untuk melakukan WFA ya, work from anywhere. Dan kita itu Hmm. sering juga untuk mengerjakan tugas-tugas kantor itu melalui kafe-kafe ataupun tempat makan yang ada di Hmm. sekitaran ya. Nah, pertanyaan Ya, saya adalah seberapa aman sih eh, kita menggunakan WiFi di publik itu? Karena kan yang saya tahu itu WiFi publik itu benar-benar tidak aman ya. Bahkan bisa betul, eh, laptop kita gampang untuk di tracking gitu ya, Mas Damar ya. Mohon betul, betul penjelasannya, Mas sekali. Damar. Iya, Terima nanti kasih. mungkin terima kasih Mas Farizal. Nanti dari tim security mungkin bisa nambahkan. Ada namanya serangan yang berikutnya adalah spoofing sebetulnya yang mungkin kita belum nggak sempat jelasin di sini ya. Itu adalah untuk bisa mendapatkan data. Dia middleman ya di tengah-tengah. Dia mengambil data di tengah-tengah network antara end user dengan jaringan. Nah itu memang berbahaya dan dari situ juga dari situlah serangan terjadi. Nah apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan koneksi internet work from everywhere? Kita harus pastikan bahwa koneksi internet yang kita pilih adalah koneksi internet yang betul-betul terjamin terjamin keamanannya.
Tahu dari mana, Pak? Pertama, pastikan itu adalah WiFi yang disediakan resmi oleh si apa namanya si pengelola gedung ya. Dia pasti resmi kan ya, ada resminya dan biasanya dia akan kalau kita tanya ke counternya ada. Jangan pernah kita join ke WiFi yang WiFi jaringan gratis gitu kan ya. Dia nggak kasih password, nggak kasih itu memang itu menjebak itu. Biasanya memang nggak dikasih password tuh jaringan-jaringan seperti itu. Dan yang paling aman adalah menggunakan WiFi di seluler kita. Udahlah, itulah pastikan connect antara laptop dengan apa namanya dengan handphone kita, handphone dengan apa namanya dengan langsung ke penyedia seluler. Itu ya tipsnya demikian bahwa kita harus hati-hati dengan jaringan internet juga. Kita mikir wah apa namanya wah ini gratisan nih boleh dong saya connecting. Nah apalagi seperti itu harus hati-hati betul itu. Kalau kita ke bandara-bandara, dia biasanya langsung nulis tuh. Kalau kita datang turun bandara, dia nulis tuh, WiFi bandara titik dua pasti ngasih tahu. Tapi hati-hati juga ya, takutnya tuh tempelan orang ya. Hati-hati tetap harus kurios ini tempelan orang tuh bukan ya, gitu kan ya. Apakah ini resmi dari si bandara atau tidak ya? Itu harus kita pastikan juga gitu. Sempat kan nanya dulu ke petugas resmi di sana, apa namanya, WiFi di sini yang resmi yang mana, gitu kan ya. Kalau kita ke kafe-kafe itu banyak sekali WiFi yang tersedia yang tentunya itu tidak aman. Gitu. Demikian eh, dari Mas Farizal, terima kasih telah mengingatkan. Mungkin harusnya saya tambahkan tadi ya dalam jadi saya bersekutu yang relevan buat teman-teman ya. Jadi saya kepikirnya karena dua serangan tadi yang utama maka saya sampaikan. Ini juga menjadi kadang-kadang menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengoneksikan perangkat kita ke jaringan WiFi. Terima kasih masukannya dan tambahannya tadi. Silahkan. Baik, Pak Damar, pertanyaan selanjutnya dari YouTube nih Pak. Ada ID Hmm. Music 60 detik atas nama Mas Tommy dari Regional 2 Witel Bogor. Izin bertanya Pak Hmm. Damar, Hmm. bagaimana cara mengevaluasi tingkat keamanan cyber dalam suatu perusahaan? Tingkat keamanan fiber. Cyber, Oh, cyber. cyber. Keamanan cyber dalam satu perusahaan. Iya, terima kasih. Tingkat keamanan cyber diukur berdasarkan satu indeks. Nah, memang ada beberapa cara untuk mengukuran indeks keamanan sebuah organisasi. Yang dilakukan oleh TA adalah menggunakan standar KPMG. KPMG adalah lembaga apa namanya audit ya yang sangat terkenal di dunia. Empat lembaga audit ada EY, KPMG, ada Deloitte, ada PwC. Nah, KPMG sebagai salah satu top 4 lembaga audit konsultan di dunia ini mengeluarkan standar KPMG Cyber Security Maturity Index. TA memilih itu sebagai cara untuk mengukurnya. Jadi yang diukur tadi 6 area tadi, tidak hanya masalah teknologinya. Cyber security ini jangan salah kaprah ya. Kadang-kadang ini masalah teknologi tidak. Ini masalah keseluruhan proses mengenai cyber security. Maka PR-nya pun saya selalu melibatkan teman-teman HR dan sekarang saya beruntung sekali pada hari ini dilibatkan dalam sebuah proses apa namanya sosialisasi knowledge sharing dari teman-teman Regional 2. Jadi eh, dengan cara itu Pak, dengan menggunakan standar-standar indeks keamanan cyber yang ada di dunia. Kebetulan TA memilih KPMG. Mungkin di organisasi lain memilih NIST, ada yang terkenal tuh. NIST yang dari Amerika juga punya standar, punya punya indeks juga. Ada kami juga pernah melakukan penilaian pengukuran menggunakan indeks NIST karena BUMN menggunakan dasar itu. Tapi tidak terlalu detail kami merasa masih lebih cocok dengan KPMG ya. Pertama karena KPMG-nya langsung mendampingi kami sehingga kami bisa lebih detail gitu kan ya. Yang kedua, Telkom Group kebetulan menggunakan KPMG dan kita bisa mengukur indeksnya. Demikian mungkin jawaban dari kami, Mas Andri. Baik, terima kasih Pak Damar. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain, silakan yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Saya tanya Mas, boleh? Oh, izin, silakan Pak. Silakan, Pak. Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Pengalaman pribadi siapa aja nih soalnya? Yang case-case sama ya. Beberapa case itu memang saya agak hati-hati ya. Mungkin ini bisa sering
teman-teman. Kalau memang kita dimintain sesuatu itu, misalkan belanja aja dimintain nomor telepon, terus aku bilangnya udahlah nggak ngasih boleh kan? Mau aku beli kok bilang kan. Satu. Kedua, malah mau beli spare part motor aja diminta KTP ya. Malah tak omel-omelin ngapain kamu aku beli Iya, aja kok meminta KTP. bener Pak. Tapi ada satu juga yang bingung. Kalau ada apa ya? Kadang-kadang apa ya waktu itu aplikasi kebutuhan tertentu atau registrasi tertentu gitu ya, Mm-mm. mau minta pakai email dan passwordnya itu password email gitu ya. Karena kalau tak coba apa ya, kasih passwordnya, kalau nggak password email nggak mau dia kan gitu kan, gitu kan, kan jadi apa? Hmm? Jadi aneh kan gitu kan. Ini tak coba tak salah apa ya, kok minta email terus minta password, terus tak kasih Mm-mm. tak salahin gitu. Dia tolak password salah, dia tolak password salah. Hmm. Mm-mm. Giliran pakai password bener masuk, berarti dia terkoneksi ya ke Iya. apa, ke Mm-mm. Google atau ke apa gitu. Kayak gitu Pak, mengverify Google sebagai akun, gitu ya, apa email Mm-mm. sebagai akun atau apa yang kis kayak gitu itu ya. Mm-mm. Baik Pak, itu sebetulnya penyedia layanan servis itu entah itu software as a service atau platform as a service, biasanya software as a service layanan yang kita terima itu terkoneksi secara akun ya, antara itu ke akun Facebook atau akun Gmail gitu kan ya. Nah, saya tidak merekomendasikan hal tersebut dilakukan. Lebih baik kita meng-create akun setiap software akun di setiap masing-masing service tersebut gitu. Kenapa demikian? Karena satu akun itu bocor, semuanya bocor, gitu kan ya. Kita kan nggak pernah tahu nih, eh, ya kita tahu Google tuh sangat canggih ya, tapi di beberapa negara dia udah kena lawsuit tuh di Eropa, Facebook itu kena lawsuit mengenai data pribadi juga loh. Akhirnya loh data pribadi di mereka juga ternyata pengelolaannya juga masih nggak benar, kena lawsuit berapa triliun rupiah di sana di Eropa gitu kan ya. Usahakan membuat akun setiap layanan kecuali memang diwajibkan. Jadi selalu memilih opsi untuk ya udah saya mending bikin akun tersendiri tidak terkoneksi antar akun gitu ya. Usahakan demikian karena once itu nanti bocor karena bocor semua akun kita nanti bisa kebuka semua. Biasanya yang minta password demikian itu biasanya akun yang sering berelasi. Kalau istilahnya single sign on, Pak. Istilahnya itu single sign on akun dengan menggunakan akun tertentu masuk ke layanan yang lainnya. Begitu Pak Kadut. Memang mereka punya legal agreement di belakang, tapi kita sebagai apa namanya personal harus hati-hati terhadap itu, gitu kan ya. Kalau itu sudah jelas bahwa itu layanannya untuk itu, biasanya demikian Pak, single sign on itu layanannya Pak yang terjadi Pak, gitu Pak. Benar ya, karena kalau nggak pakai password bener dia nolak ya Mas ya. Oke, Ya, ya, betul susah Pak. pernah terjadi ya. Ini recovery-nya, recovery-nya. Kalau kalau Hmm, kasih tadi pencegahannya mungkin kita hindari ya Mas. Nanti hmm, kalau hmm, jadi kayak gitu, misalkan akhirnya tuh saya ganti password gitu ya. hmm, Kayaknya udah pernah case-case itu, anu nggak, hmm, eh, bisa bantu nggak sih ya? hmm. Apakah ganti password bisa bantu atau enggak? Gitu Pak ya? Iya Pak. Eh, Gini Pak, jadi itu tadi saya sampaikan di depan mengenai brutal fact di tahun 2023 bahwa data breaches itu 40-an lebih persen itu bocornya adalah data-data user password, Pak. Jadi jadi mereka memang menyerang itu, Pak. Data breaches atau kebocoran data yang diserang oleh penyerang itu ingin menyerang user password. Kenapa? Karena ada nilai ekonomisnya kemungkinan. Dia terhubung dengan Google Pay, dia berhubungan dengan GoPay, mereka bisa gunakan itu. Maka mereka berusaha menyerang itu dulu. Kalau data pribadi itu proses menjadi duitnya harus dijual. Kadang-kadang sekarang kalau di penjualan data pribadi di web itu kadang-kadang nggak laku karena udah terlanjur banyak yang bocor kadang-kadang ya aku lihat ya itu makin menurun harganya gitu kan ya melihat banyaknya kasus-kasus leakage-leakage itu tapi untuk menjadi memonetize-nya cukup butuh waktu lama maka mereka menyerang yang itu dulu yang user password itu kan saya coba breaches itu dulu lah. Moga-moga itu ada nilai ekonomisnya yang bisa saya segera realisasikan.
Terus apakah penggantian password akan membantu? Iya, tentunya. Karena kalau misalnya bocornya hari ini, Bapak ganti hari ini kan itu jadi nggak bisa lagi, gitu kan ya. Yang tadinya eh, bisa digunakan sekarang hari ini ketika Bapak rutin mengganti itu jadi tidak bisa lagi. Seharusnya layanan-layanan sekarang sudah menggunakan MFA, Pak, multi factor authentication ya. Di TA sudah menggunakan OTP, bahkan SAPTA sekarang sudah menggunakan OTP ya, sudah lama ya. Itu mungkin Telkom pun belum juga ya itu ya. TA sudah menggunakan OTP untuk hampir semua layanannya karena kami melihat potensi risiko data user password itu bocor. Apalagi sharing password. Saya nggak pernah bisa ngontrol itu. Saya ngasih password ke tim anak buah saya, ke tim saya gitu kan ya. Saya kan nggak bisa ngontrol itu. Terus teknologi apapun nggak bisa ngontrol gitu. Yang bisa dikontrol adalah setelah di-sharing supaya si orang yang di-sharing nggak bisa login, bagaimana ya kasih OTP ke si penemunya. Dia harus sharing lagi kan berarti kan. Nah, berarti proses sharingnya dua kali dan memang kalau itu begitu, kalau proses sharing dua kali, memang orang yang di sharingkan tadi memang dilimpahkan tanggung jawab. Tapi sebetulnya memang nggak boleh ya. Tapi artinya memang kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah pelimpahan tanggung jawab yang sebetulnya tidak boleh gitu kan ya. Kalau tidak ada multi-factor authentication bisa bahaya. Nah, artinya apakah penggantian password bisa mengurangi risiko? Ya, bisa mengurangi risiko. Sesering mungkin itu dilakukan dengan baik. Kalau DPA minimal 60 hari. Ya, ya. 60 hari harus kalau 60 hari, 30 hari. 30 tiga hari, puluh Pak. hari harus 30 hari, diganti. Pak. 30 hari harus diganti. 30 hari harus diganti. Di Telkom itu bahkan 60 hari. 90 hari seingat saya malah. Jadi TA termasuk ya kita selalu berusaha untuk kita berusaha untuk melihat bahwa risiko ini besar sehingga kita menambahkan beberapa proteksi-proteksi yang lainnya. Meningkatkan parameter-parameter proteksi gitu. Itu Pak Gadot. Oke, Mas. Makasih Mas Damar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga ya. Baik, Pak Damar, izin ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, Pak. Pak Ya, Damar izin bertanya, bagaimana sih Pak cara kita menguji aplikasi kita? Sudah kuat atau belum? Bisa dengan cara apa ya? Karena TA kan sering mengadakan inovasi nih Pak tiap tahunnya ya. ya, Mana salah satu inovasi ini berbasis aplikasi. Jadi kita ya. butuh tahu masukan sekiranya untuk menguji aplikasi yang telah kita buat ini sudah sampai mana gitu Pak. Iya, izin saya sebetulnya pengen tadi saya tuh kepikiran mau nge-share kebijakan ini. Oh iya. Kebijakannya di kebijakan mengenai pengelolaan aplikasi yang dihasilkan oleh masing-masing regional. Di akhir tahun lalu, Pak Nizar itu mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan aplikasi yang dihasilkan oleh regional. Itu di nota dinasnya di tanggal, nanti saya cari dulu ya. Kemarin saya share ke Mas Rizandi. Ini sedang kita mau tegakkan kembali nota dinas ini. Nah, saya minta download dulu ya. Hmm. Dokumen. Save. Saya share di ini. Insert picture this device. Dokumen. Sekalian kita sampaikan kebijakannya. Sudah ada kebijakannya juga sebetulnya. Jadi sudah jelas. Nah, ini saya share screen-nya. Belum ya, belum ya. Belum Pak. Oh, belum ya. Izin share screen. Nah, terus, nah ini kelihatan kecil ya. Kecil ya. Udah kecil. Iya Pak. Swap ya. Ini. Lumayan ya. Lumayan lah ya. Ini kebijakan mengenai aplikasi regional unit HO non ITTA. Di ITTA eh, kita punya pakemnya pengembangan aplikasi namanya Software Development Lifecycle. Sejak awal pengembangan desain kita sudah menginputkan faktor keamanan. Kalau kita ngomongin di Software Development Lifecycle di ITTA itu kita sudah mengadopsi Secure Development Lifecycle. Jadi memang kita agak ketat di HO itu gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan inovasi ini yang tidak bisa kita kontrol, di ITTA nggak bisa kontrol.
Nah, kita mengeluarkan kebijakan ini, eh, apa namanya, kebijakan mengenai keamanan informasi aplikasi regional atau unit HO non ITTA. Pertama, aplikasi web regional itu wajib di-host di IT infrastruktur di infrastruktur ITTA. Tidak boleh regional itu tiba-tiba membuat aplikasi langsung di-launch di publik dengan alamat misalnya www.taregional2.com .go.id itu ya. Itu tidak boleh karena eh, kalau ada kejadian apapun juga terhadap eh, website itu yang kena juga kita sebagai organisasi kita kena semua gitu kan ya. Nah, bagaimana tahapan pengembangan dan security-nya, pengecekan security-nya ini? Pengembangan aplikasi dilakukan pada environment intranet regional masing-masing. Jadi intranet dikembangkan di LAN, teman-teman boleh di LAN ya, tapi jangan sampai itu ada API publiknya, hanya di LAN-nya saja, di LAN sana. Terus dites-tes di situlah boleh gitu kan ya. Terus Pak nanti ditunjukkan ke Pak Gadot nih saya bikin aplikasi nih Pak, tapi ya di lokal saja, di lokal area networknya Jakarta. Nanti kan bisa diakses satu kantor itu saja, tidak kemana-mana gitu kan ya. Ini Pak, ini di laptop saya nih saya tunjukkan gitu kan ya. Jangan di publik keluar, dikembangkan di apa namanya di LAN-nya masing-masing, jangan publik. Kemudian akses manfaat dilakukan oleh masing-masing pimpinan regional. Nah, ini Pak Gadot lihat nih, wah bagus nih Mas inovasinya gitu kan ya. Kemudian Pak Gadot mengajukan permintaan migrasi hosting aplikasi ke infrastruktur ITTA. Nah, ke kami, Mas Damar, ini tolong ini sudah saya akses sudah bagus, tolong untuk di apa namanya di live kan ya, gitu kan ya. Tapi sebelum live, unit IT melakukan security checking. Nah ini tadi gimana nih Mas ngetesnya? Nah ini ngetesnya gini Pak, gitu. Eh, unit IT melakukan security checking yaitu lolos vulnerability assessment, tidak ada temuan high dan medium ini kalau detail di vulnerability assessment itu ada kategori pertemuan ya, high, medium, low gitu kan ya. Terus harus menggunakan SSO dan OTP. Kenapa? Karena masalah identity access, user access management itu penting sekali kita kelola. Teman-teman nggak pernah terbayangkan ya, kalau kita bikin aplikasi punya user password sendiri, ternyata orang itu sudah resign. Dia kan punya akses terhadap seluruh data di situ kan. Nah itu yang perlu kita hilangi resikonya dengan implementasi SSO dan OTP. Harus dengan OTP ya. OTP artinya tadi itu kalau sharing password jadi nggak bisa kan gitu ya, ya lebih aman gitu kan ya. Kemudian unit IT melakukan proses deployment migrasi hosting ke infrastruktur ITTA dan dilahirkan pada environment production aplikasi ITTA. Nah, environment production ITTA itu sudah ada beberapa alat perangkat security-nya. Jadi ada firewall-nya, ada WAF-nya, ada beberapa ada CM-nya segala macam. Sehingga di situ dalam tanda kutip menurut resikonya lebih rendah untuk diinstal di situ gitu kan ya. Bukan berarti nggak ada risiko, tetap ada risiko. Semuanya pasti ada risiko. Kemudian selama itu eh, menjadi aplikasi regional, belum menjadi aplikasi nasional, itu menjadi pengembangan dan operasional menjadi tanggung jawab di regional. Misalnya ada inovasi di regional 2, belum oleh unit di HO belum disepakati sebagai aplikasi HO, aplikasi nasional, maka pengembangan dan operasionalnya tetap di unit di regional, gitu kan ya. Kemudian ada evaluasi rutin, apakah ini nanti tiap 3 bulan dievaluasi ini kita mau terminate dan menjadi aplikasi nasional, maka akan jadi di live kan, jadi seluruh nasional bisa menggunakan, atau kita terminate and off live tiap 3 bulan. Udahlah ini kelihatannya sudah ada aplikasi pengganti yang nasional, maka kita terminasi. Atau masih butuh waktu untuk menjadi aplikasi regional. Jadi masih butuh lagi waktu untuk kita gunakan sebagai aplikasi regional. Nah, cara pengecekannya harus demikian. Jadi, aplikasi regional harus mengikuti aturan ini, gitu kan ya. Harus mengikuti aturan ini untuk digunakan sebagai aplikasi-aplikasi yang regional, gitu kan ya. Demikian guidance-nya, teman-teman sudah dibuatkan guidance-nya oleh Pak Nizar sebagai Direktur HCN IT. Sudah kami launch sebetulnya sejak akhir tahun lalu, gitu ya. Demikian Mas Andri jawabannya, Mas. Siap. Baik, Pak. Pak Damar, izin pertanyaan selanjutnya, Pak. Mm-mm. Pertanyaan selanjutnya dari newbie record. Ini nggak ada namanya, tapi ada pertanyaannya hanya firewall apakah lebih baik dari antivirus?
Firewall apakah lebih baik dari antivirus? Firewall dan antivirus itu dua hal yang berbeda Oke. secara konfigurasi security. Firewall itu biasanya adalah proteksi di level network. Firewall itu adalah proteksi di level network, gitu kan ya. Nah, firewall-firewall yang canggih dia sudah bisa mengolah pada level-level OSI yang lebih tinggi. OSI itu layer OSI teman-teman di teknik technician kita hafal tuh ya. Layer OSI itu kan ya. Nah, antivirus adalah proteksi di end user, di end perangkatnya, gitu kan ya. Kalau sekarang ada istilahnya menjadi endpoint detection and response, jadi EDR. Kalau dia canggih jadi EDR. Jadinya antivirusnya bisa dimonitor secara terpusat dan bisa dikomunikasikan dengan yang lainnya, gitu kan ya. Nah, dia dua-duanya harus ada dalam sebuah organisasi, gitu kan ya. Sebisa mungkin harus ada. Ini yang saya bilang tadi, end user security sedang kita garap, itu kan ya. Firewall juga secara di mana di data center sudah kita garap. Nanti apakah di regional kita garap juga untuk apa namanya proteksi jaringan. Nah, itu kita juga sedang mengakses hal tersebut. Tapi yang sedang kita fokus sekarang kejar adalah end user security. End user security itu meliputi satu, antivirus di end user. Kedua, mobile device management, bagaimana kita mengontrol supaya USB tidak bisa diakses. Ketiga, masalah DLP atau data loss prevention ya, data loss protection. Bagaimana data pekerjaan itu sebisa mungkin itu tidak tidak keluar bocor, gitu kan ya. Ini yang sebetulnya kasus yang mudah itu ini, kalau laptop hilang. Nah, laptop hilang. Kalau kemarin ini baru saja nih handphonenya Pak ini hilang, Pak Jarwo hilang. Itu potensi bocor bagaimana? Ada potensi, makanya kita menggunakan DLP, teknologi DLP yang sedang kita kejar ini. Ketika kita implementasi DLP itu nanti kita bisa hapus datanya secara remote, jebret, hapus gitu. Hilang ya wis, hilang laptopmu hilang nggak apa-apa, tapi saya kan bisa hapus dari sini gitu. Nah, itu tiga end user security yang sedang kita kejar, sedang kita akses beberapa teknologi, pilihan teknologinya banyak, sedang kita akses, sedang kita garap. Semoga didoakan segera mungkin, karena saya sudah mendengar beberapa masukan ke kami, Mas, end user security bagaimana? End user security gimana? Ini menjadi sebuah apa namanya tanggapan dari seluruh regional dan area yang sampai ke kami. Demikian Mas Andri, jawaban tadi kira-kira bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Damar atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi, Pak, kalau saya boleh nambahin sedikit, Pak. Pak Damar kan tadi sudah menjelaskan untuk langkah-langkah buat preventif menghindari ya, Pak ya. Hmm. Kalau misalnya udah terlanjur, misalnya kita terima, Pak, pengalaman beberapa teman-teman di regional itu ada yang terima APK, lalu sudah Hmm. terlanjur download, klik gitu ya, Pak ya. Nah, akhirnya Telegramnya lah kehack kayak gitu. Itu gimana ya Pak? Quick win ya Pak? Apa yang harus dilakukan Pak? Apa yang dilakukan ketika apa eh, anu, tidak sengaja ngeklik ya, dalam arti tidak sengaja. Ya, eh, Pertama yang dilakukan adalah melock off semua akun yang ada di dalam handphone itu tersebut. baik. Segera tidak merelasikan handphone tersebut pada seluruh akun yang ada, gitu ya. Oke. Karena kemungkinan besar itu apa namanya eh, bisa digunakan oleh si si penyerang. Yang terserang kan handphonenya, gitu kan ya. Handphone itu terrelasi pada akun mana harus segera di lock off semua. Setelah di lock off semua, jadi unrelasikan, mengganti seluruh akun yang terrelasikan pada HP tersebut, mengganti seluruh passwordnya, gitu kan ya. Harus segera mengganti seluruh passwordnya. Kalau worst case scenario-nya, kalau mau yang akun-akun banking itu kalau mau ditutup dulu ya nggak apa, tapi dengan alasan-alasan itu ya. Tapi kalau misalnya cukup merasa aman ya itu segera diganti passwordnya. Lebih baik memang secara di back end sana langsung segera di akun banking yang berhubungan dengan finansial harus segera apa namanya segera ditutup saja, sehingga takutnya ini ada potensi-potensi risiko yang masih bisa berhubung dengan ke sana, gitu kan ya, masih Ya, bisa digunakan, dia bisa mengambil datanya, kemudian dia login menggunakan perangkat lain dan segala macam, sehingga secara finansial kita tidak merasakan rugi. Yang ketiga adalah
sebetulnya apa namanya ada tadi saya sampaikan ransomware itu ada beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya hanya menginfeksi lab perangkat itu, ada juga yang menginfeksi secara worm. Worm itu artinya dia bisa menyebar secara dengan sendirinya ke perangkat yang terkoneksi secara LAN. Maka dia langkah berikutnya adalah mendisconnect jaringan yang terkoneksi di LAN tersebut. Jadi kalau misalnya HP saya connect ke LAN tersebut, tolong diskoneksi karena bisa kena jaringan LAN, bisa kena mendiskoneksi jaringan LAN yang ada yang dia connect ya. Laptop juga gitu nanti karena ada potensi bahwa serangan itu bisa menyebar dengan sendirinya atau tipenya yang worm tadi ya. Itu yang WannaCry yang bahaya di tahun 2017 kan itu hebat sekali itu di 2017 itu. Itu kemudian tentunya melakukan proses sebetulnya pendekatannya itu tadi itu ya apa namanya mengkontaminasi apa namanya pendekatan yang terstrukturnya adalah Iya. menurunkan dampaknya kemudian merecover. Nah, tadi kan menurunkan dampaknya dulu sudah kemudian merecover. Istilahnya apa pendekatannya ada tahu nanti saya kalau bisa saya share ada istilahnya. Dia meminimalisir dampak dulu segera gitu kan ya. Setelah itu baru merecover gitu kan ya. Meminimalkan dampak supaya tidak berdampak lebih besar lagi secara ekonomi, secara ke perangkat lain dan segala macam. Setelah itu baru urusan recover. Nah, urusan recover ini urusannya sejauh mana dia kena di perangkat kita. Apakah perlu harus dihapus semua datanya, kemudian diinstal ulang OS-nya segala macam? Nah, itu nanti perlu dilihat sejauh mana itu menginfeksi perangkat handphone kita maupun perangkat mobile kita. Eh, tapi pertama lakukan kontaminasi dampak sehingga tidak melebar kemana-mana, baru nanti kita melakukan recovery terhadap perangkat kita, gitu kan ya. Nah, recovery-nya itu nanti ya kalau ada kemungkinan dulu saya waktu zaman-zaman kuliah dulu harus install ulang OS dan segala macamnya itu ya. Itu meng-wipe semua data dan segala macamnya supaya atau merecovery-nya dengan menggunakan antivirus itu bisa juga dilakukan gitu. Tapi tahapan itu perlu teman-teman pahami bahwa minimalisir dampak recovery kemudian tentunya apa namanya bisa kita kembali kepada running seperti as usual gitu ya. Itu mungkin Baik, tanggapannya Mas Andri ya. baik. Terima kasih Pak Damar. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya Pak. Izin ya Pak, boleh ya Pak? Boleh banget. Boleh ya. Pertanyaan terakhir Boleh, mungkin. Mas Andri nanya. Boleh. Halo, Mas Andri. Iya, Pak Hamdan. Terima Silakan kasih. Pak Hamdan. Mas Damar, izin nanya. Pak Hamdan. Eh, ini yang pertama itu masalah ini aja nih ya. Mau nanya apakah benar nggak ini ya, Mas? Gini, kan dari security tadi itu akan terjadi kalau kita misalnya respon ya. Misalnya Mm-mm. email tadi kan, itu kalau kita jawab, ada yang kita klik, nah itu kemungkinannya akan bisa terkena gitu ya. Nah, Mm-mm. gimana misalnya kalau kita nggak pernah buka email? Nah, itu Mm-mm. ya, apakah benar itu risikonya akan semakin kecil gitu ya? Itu yang pertama. Apakah benar nggak pikiran itu ya? Karena ada juga ini, karena itu rekan-rekan biar aman dia nggak buka-buka email gitu loh. Nah, padahal kan kita juga butuh kan itu ya. Itu masalah. Terus yang kedua, saya nggak tahu apakah relevan nggak nih ya. Tapi ini terkait dengan financial security ya. Ini mungkin pengalaman juga nih Mas Damar. Saya itu mungkin udah 3 kali ya ganti kartu kredit itu loh, Mas Damar. Waduh, Itu karena carding ya Pak ya. ada yang makai. Ah, ada yang Mm-mm. makai gitu loh. Tapi Mm-mm. makainya itu tidak banyak, tapi terus-menerus. Ya, ini Mm-mm. transaksinya saya cek. Pokoknya di luar negeri lah banyak gitu ya. Cuma $2, Mm-mm. $3 gitu. Tapi sering. Tapi kalau dihitung Mm-mm. totalnya ya banyak juga kan gitu ya. Kan kita kan juga repot ya. Klaim ya. Hanya $2, $3, kadang $1 gitu. Tapi sering. Hitung-hitung banyak juga ini. Nah, kalau tanya ke bank itu ya udah Pak ganti aja di ini dulu, dinonaktifkan dulu kartu ini kemudian ganti kan gitu ya. Security-nya gitu aja tuh. Dan saya udah ngalami bukan sekali gitu ya, tapi udah berapa kali Mm-mm. gitu. Itu kira-kira gitu gimana ya Mas? Itu aja mungkin Oke, dua ya. yang
Mohon Ya, ini siap. kasih. Pak Hamdan. Yang pertama mengenai akses email. Jadi memang kalau kita ngomongin di dalam konsep security, antara security sama tingkat kenyamanan dan tingkat apa namanya tingkat kenyamanan dan tingkat keamanan itu selalu berbanding terbalik. Jadi kalau kita makin banyak pengen nyaman, pasti makin tidak aman. Kalau kita tidak nyaman, maka pasti makin aman. Itu memang benar. Jadi kalau Bapak bisa kerja tanpa email ya nggak apa-apa, lebih aman tentunya Pak. Tapi ya masalahnya kan kita kerja banyak email yang masuk, kita harus buka kan. Kita masih butuh kerja untuk dengan email. Jadi memang kalau secara konsep security memang demikian Pak. Tapi tentunya kan nggak bisa bisnis running dengan seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Perusahaan ini harus menghasilkan revenue, untung. Nah, kan permasalahannya kita harus melakukan hal-hal yang di mana perusahaan required to do gitu kan, minta lakukan sehingga ya mau nggak mau tetap kita lakukan membuka email, tapi tadi dengan beberapa yang kami sampaikan di awal gitu ya. Itu satu Pak. Jadi memang demikian. Kalau mau aman ya harus nggak buka ya. Syukur-syukur Pak bisa kerja tanpa email nggak apa sih Pak. Saya lebih senang sebagai pengelola cyber security gitu kan ya. Kemudian, tapi Pak Gatot yang sewot nanti, ini kerjaan nggak dikerja-kerjain sama Pak Hamdan gara-gara nggak buka email gitu kan. Kemudian yang berikutnya masalah financial security Pak Hamdan, ya, ada indikasi bahwa perangkat Bapak mungkin ini perangkat Bapak itu mungkin ini ada sesuatu yang di perangkat Bapak untuk mungkin apa istilahnya kena gitu ya, terinfeksi atau apa transaksi coba kenali Bapak transaksi kartu kredit itu biasa menggunakan perangkat apa gitu ya. Kalau kejadiannya berulang demikian, ada kemungkinan perangkat Bapak yang sering digunakan untuk transaksi itu terinfeksi gitu kan ya. Terinfeksinya apa? Terinfeksinya dia menginstal sebuah malware atau sebuah aplikasi yang kita tidak, yang tidak kelihatan, yang tidur ya, sleep gitu kan ya. Tapi akan hidup ketika nanti Bapak melakukan transaksi. Dia akan mencatat data-data transaksi kartu Bapak dan dikirimkan kepada pihak secara diam-diam, kepada pihak luar secara diam-diam. Ada indikasi kalau Bapak berulang kali ganti kartu kredit bahwa itu ada di dalam perangkat Bapak. Kemudian gimana dong Mas? Kalau mau transaksi kartu kredit gunakan perangkat lain. Eh, Gunakan perangkat lain yang Bapak sudah merasa itu aman. Tapi perangkat lain juga harus aman gitu kan ya. Nah, perangkat lain supaya aman, perangkat yang didimensikan aman seperti apa Mas? Perangkat yang selalu pertama dia selalu update OS-nya karena biasanya patch itu selalu melekat pada masalah security. Yang berikutnya adalah dia punya aktif antivirus yang selalu update gitu kan ya. Antivirus, beberapa antivirus itu bisa mencegah malware-malware yang ada di dalam yang bisa melakukan itu. Dan tentunya seperti saya sampaikan sebelumnya ya, masalah koneksi ke jaringan yang aman ya. Tapi kalau di rumah kan aman harusnya ya. Jangan sampai melakukan melakukan transaksi kartu kredit menggunakan WiFi umum. Nah, wis itu udah paling salah itu dan itu wis. Hati-hati ya. Melakukan transaksi kartu kredit menggunakan WiFi umum itu kemungkinan besar kita bisa kena spoofing dan bisa diambil datanya. Gunakanlah trusted jaringan untuk melakukan transaksi kartu kredit supaya data-data kita tidak apa namanya dicuri. Demikian kira-kira Pak Hamdan, semoga bisa menjawab Pak. Ya, ya, makasih, Mas. Terima Putus-putus kasih nih. paham dan Ya, ya. Oke, terima makasih. kasih Pak Damar. Izin sebentar lagi azan ya, kita mute dulu ya Pak Ya, ya. Izin Pak. ya, siap.
Baik, tadi pertanyaan terakhir dari Pak Hamdan Syakura ya, Pak Damar ya. 1 jam empat Ya. puluh lima menit sudah dilalui. Ini masih banyak sebenarnya Pak yang mau nanya, cuman karena keterbatasan waktu harus disudahi sampai sini dulu untuk pertanyaannya. Ya Pak Damar ya. Ya, siap. Oke, udah selesai Q&A, maka selesai pula webinar untuk siang sampai sore tadi hari ini dengan narasumber expert kita Bapak Benedictus Damar Suryo Laksono, SGM IT ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Damar. Eh, saya maksudnya ini insight-nya ya Pak ya. Semoga ilmu dan insight dari Pak Damar ini bermanfaat untuk kita semua, terhindar lagi tidak asal klik file apapun yang dari sumbernya tidak dikenal kayak gitu Pak. Tapi kadang kita juga dapat informasi atau chatnya itu dari orang yang kita kenal, makanya kita langsung klik gitu Pak. Pengalamannya seperti itu dari beberapa teman-teman ya Pak ya. Makanya langsung kena Benar. itu virusnya gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Damar sekali lagi untuk insight-nya, untuk waktunya, dan semoga ya ini ya jadi tambahan untuk kita semua ilmu. Saya Andri Prianto pamit undur diri. Maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum Terima selesai kasih Pak ditutup, Gatot. izin foto bersama dulu boleh ya, Pak, Oke, Bapak-bapak. siap. Baik. Mas Akbar, izin. Oke. Biaya komando dulu boleh semuanya. Ini ada berapa slide ya? 4 ya? Ada 4 ya. Hitung dulu. Slide pertama, 1, 2, 3. Mohon tahan untuk slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat sudah tidak ada. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk semuanya Pak Gatot. Terima kasih Bapak-Bapak GM, Bapak-Bapak manajer, rekan-rekan senior leader yang lainnya. Saya pamit undur diri. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Terima rekan-rekan. kasih. Luar Terima biasa. kasih. Oke, semuanya terima kasih.